2 tahun lalu kita ada bantuan, juga tahun lalu ada 1,4 M ya untuk pembangunan fisik, dan tentu ini semakin memberikan semangat kepada kami bahwa kepercayaan masyarakat, kepercayaan pemerintah kepada sekolah ini tetap tinggi. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana bisa signifikan, sama juga dengan kepercayaan masyarakat dengan menitipkan anak-anaknya untuk dididik di SMP Muhammadiyah Rapang. Saya kira sementara cukup. Nasrul minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rais. Jadi Kak Rais tadi selain sebagai Direktur MBS Rapang, beliau juga sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UMS Rapang. Terima kasih sekali lagi, dan untuk selanjutnya Pak Kepala Sekolah Pak Ridwan sudah siap Pak? Ridwan? Siap. Oh ya, saya langsung persilakan kepada Bapak Ridwan SPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Rapang, untuk memberikan sedikit banyak ulasannya tentang kondisi terakhir, kondisi terkini SMP Muhammadiyah. Silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita sempat dipertemukan walaupun dalam suasana Zoom, tapi alhamdulillah dengan segala kerendahan hati teman-teman semua bisa hadir di acara ini. Salam dan taslim kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengantarkan kita dari alam yang penuh dengan kehinaan menuju alam yang penuh dengan kebahagiaan, seperti yang kita rasakan. Bapak dan Ibu, rekan-rekan dan seluruh alumni SMP Muhammadiyah Rapang yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena persoalan jaringan tadi. Dan sampai sekarang juga, jadi bukan berarti saya menutup video ini, namun ini persoalan jaringan, ini otomatis sifatnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur MBS Rapang, banyak hal yang beliau ceritakan, sehingga yang saya ingin ceritakan tidak terlalu banyak terkait dengan MBS. Namun saya ingin sampaikan beberapa hal. Jadi jujur saya ingin sampaikan, pertama pengangkatan saya sebagai CPNS itu ditempatkan di salah satu sekolah negeri, SMP Negeri 4 Meranti yang ada di Tonrongi sana. Kurang lebih 10 tahun di sana, baru kemudian saya diberikan amanah oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Rapang untuk melanjutkan kepemimpinan dari saudara kita Muhammad Yusuf yang baru-baru ini pensiun, sehingga saya menerima jabatan ini selaku kepala sekolah. 3 tahun yang lalu kami berjalan di sini bersama dengan Pak Direktur, dengan teman-teman semua, banyak kenangan, ya, sehingga ada beberapa teman-teman yang bertanya, selama ini apa yang kau kerja di situ Pak Ridwan? Jadi saya bilang, 1 tahun saya hanya membakar. Dan apa yang dibakar di situ Pak Ridwan? Dan yang saya bakar adalah sampah. Saking banyaknya sampah pada saat itu. Namun berjalan 1 tahun seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, masuklah COVID ini. Tetapi COVID ini saya bilang, mungkin ini adalah sebuah rahmat, dan mungkin Allah ingin mengatakan kepada saya, Pak Ridwan, benahi dulu semua fasilitas yang ada. Insya Allah saya akan membantumu. Dan alhamdulillah dengan kerja-kerja keras kita ini bersama dengan direktur, dengan teman-teman semua, hasilnya alhamdulillah kami bisa lega sedikit. Mulai dari hal teman-teman guru, pembangunan SDM, bagaimana kemudian kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru, alhamdulillah sudah jalan semua. Insya Allah, makanya tadi saya bilang tidak banyak hal yang saya ingin sampaikan. Program unggulan SMP Muhammadiyah Rapang ini, yang pertama adalah tahfiz, yang kedua
bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alhamdulillah sudah jalan ini beberapa tahun yang lalu. Kemudian ke depannya untuk penerimaan siswa nanti ini, alhamdulillah catatan terakhir kami sudah kurang lebih 30 yang mendaftar. Harapan kami doa dari Bapak dan Ibu dan seluruh rekan-rekan alumni untuk selalu mendoakan kami, support kami, karena dukungan Bapak dan Ibu itu yang kami butuhkan. Ya. Terlebih lagi yang sangat-sangat kami butuhkan adalah keluarga, cucu, Bapak dan Ibu bisa diarahkan ke MBS Muhammadiyah Rapang. Tidak ada yang bisa mengembangkan sekolah ini, tidak ada yang bisa besarkan sekolah ini selain para tokoh-tokoh alumni SMP Muhammadiyah Rapang. Itu kata kunci buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan kita diskusi setelah Pak Prof bicara. Saya akhiri dengan nun wal kalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Ridwan yang luar biasa semangatnya, sangat inovatif, dan ini bisa terbukti dengan bisanya mampunya sekolah kita menjadi sekolah penggerak, karena tidak semua sekolah bisa memenuhi kriteria tersebut. Dan SMP Muhammadiyah ada di salah satu sekolah penggerak tersebut. Dan sangat menyentuh tadi kata-kata dari beliau bahwa siapa lagi yang membesarkan sekolah kita kalau bukan kita sendiri. Dan olehnya itu sekali lagi mewakili keluarga, mewakili alumni, saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk mengajak baik anaknya, kerabat, keluarga, tetangga, atau siapapun yang kenalan kita untuk bersama-sama masuk ke sekolah SMP Muhammadiyah Rapang. Dan sebagai pembicara selanjutnya, saya langsung kepada senior kita yang sama-sama kita hormati, pemrakarsa kegiatan kita pada hari ini, Bapak Profesor Andi Alimuddin Unde, untuk memberikan masukan-masukan yang sifatnya mencerahkan. Karena saya teringat apa yang beliau sampaikan kepada kita pada saat itu, bahwa kita ini tidak usahlah terlalu memikirkan dunia. Mari kita berpikir ke akhirat, ya seperti itu. Dan jangan mengkotak-kotakkan diri. Baik, langsung saya persilakan kepada Prof. Alimuddin Unde untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Direktur MBS dan Ketua IKA, Ibu Ketua IKA, tentu saja harapan kita bagaimana kita bersama-sama mendorong alma mater kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini bersama-sama kita berhati suci yang memulai sesuatu walaupun sebenarnya jauh-jauh sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang mendorong bagaimana alma mater kita ini lebih bagus. Sebenarnya inspirasi ini muncul dari seketika saya merenung. Umur saya sudah 60 tahun. Selama ini habis waktu kita dengan keseharian di Universitas Hasanuddin berpikir untuk bagaimana Unhas ini lebih maju. Pada sisi lain, tidak pernah saya menengok ke belakang. Sebenarnya ini saya ini di Unhas, mohon maaf ya, saya bicara pribadi dulu. Saya ini sampai di Unhas bukan langsung tiba-tiba sampai di Unhas gitu kan. Pasti melalui tingkatan-tingkatan dari bawah gitu kan. Sehingga terus terang saja saya bangga sebagai alumni SMP Muhammadiyah Rapang. Kebanggaan saya
karena tanpa melalui proses dari SMP Muhammadiyah, saya yakin kita semua tidak seperti apa yang kita alami sekarang. Nah, oleh karena itu, tentu saja saya tahu persis, saya sama-sama Pak Rustan Effendi, saya sama-sama sekelas waktu SMP Muhammadiyah. Pada waktu itu SMP kita itu terus terang aja bersamaan tesnya dengan SMP negeri gitu. Dia bersamaan gitu kan. Begitu beraninya pada waktu itu dan kelihatannya berimbang gitu kan. Berimbang siswa yang masuk gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari situ, maka tentu saja bukan persoalan bangunan fisik, bukan persoalan bagaimana, tapi tentu saja dia melihatnya apa sih sebenarnya yang sebenarnya perlu kita coba diskusikan. Kenapa justru terjadi pada waktu itu siswa itu besar gitu, membludak sekali di SMP Muhammadiyah gitu kan. Nah, ada sesuatu hal yang saya tidak pernah lupakan. Di waktu itu memang tingkat disiplin kita di SMP Muhammadiyah itu tinggi. Nah, itu menjadi catatan gitu. Disiplin luar biasa gitu kan. Kalau kita terlambat sedikit saja, saya terus terangannya dari Kulo ya naik sepeda ke Rapang. Itu kita berangkat subuh-subuh karena takut, karena sangat disiplin sekali gitu kan. Saya ingat sekali itu kalau kita namanya muhadarah gitu kan. Itu ada, nggak tahu apa masih ada sekarang. Terlambat 1 menit aja di masjid itu sudah kita tidak. Jadi ini yang menjadi penting sebenarnya. Ini yang menjadi longgar sebenarnya di sekolah-sekolah lain itu juga seperti itu yang longgar, yang membuat tingkat disiplin kita relatif menurun gitu kan dalam artian tanda kutip. Nah, itu perlu mungkin kita diskusikan bagaimana metode, cara untuk kita coba kembalikan disiplin itu di dalam proses pembelajaran, proses mengatur manajemen sekolah dan seterusnya. Nah, pada waktu itu memang bukan hanya siswa yang disiplin, guru kita juga disiplin. Kalau kita masih ingat Pak Jumadi, ya, kalau kita masih ingat bapaknya ketua IKA, sangat disiplin sekali gitu kan, sangat disiplin sekali. Belum kita lihat Pak Hadayullah gitu kan, belum kita lihat yang lain-lainnya sangat disiplin gitu kan. Nah, ini memang nggak tahu apakah itu guru kita mungkin karena didikannya itu kan memang lain gitu. Itu yang membuat kita menjadi itu pada satu sisi. Tetapi ini saya kira bisa kita ciptakan kembali. Tentu saja harus dimulai dari guru, karena selalu kita mengatakan kalau guru kencing berdiri pasti murid kencing berlari gitu kan. Nah, kalau guru tidak bisa kita coba break dengan disiplin, maka tentu lebih-lebih murid. Jadi saya kembali dari Bapak tadi itu, kalau guru kencing berdiri pasti murid kencing berlari gitu kan. Itu satu gitu kan. Yang saya lihat pada masa waktu itu sangat disiplin sekali gitu kan. Itu SMP Muhammadiyah itu kalau sudah ini ditutup, semua ditutup gitu kan. Tidak bisa, sangat disiplin sekali. Itu treatment itu juga membuat memang. Nah, pada sisi lain memang pendidikan keagamaan memang luar biasa. Itu yang saya lihat yang tidak dimiliki oleh SMP lain. Kalau orang muhadarah itu harus di masjid gitu, nggak boleh lagi di masjid gitu kan. Latihan pidato dan seterusnya yang dikawal oleh bapaknya ketua IKA gitu kan. Ini luar biasa gitu kan. Nah, ini treatment yang seperti yang tidak dimiliki oleh orang yang lain gitu kan. Yang lain, karena SMP tidak ada muhadarah gitu, tidak ada latihan pidato dan seterusnya di SMP gitu kan. Dan itu satu pelajaran gitu kan. Belum lagi pelajaran kemuhammadiaan gitu kan, yang mencoba mendrive siswa itu pada nilai-nilai agama gitu kan. Bagaimana nilai-nilai agama di samping memang ada pelajaran agama gitu kan. Kalau saya tidak salah ingat, gimana? Suara bagus ya? Nggak ada gangguan ya? Halo? Ya, bagus. Bagus.
di samping ada kemuhammadian yang bernapaskan Islam, memang ada memang pelajaran agama Islam gitu. Kalau ingat saya itu guru saya dulu itu istrinya Pak Ibu Hadsia gitu, bapak ibunya Pak Yani gitu kan, atau Pak Yani sekarang di mana? Nah itu jadi, tapi tetap juga kuat gitu pada pelajaran-pelajaran umum seperti aljabar, ilmu ukur dan seterusnya gitu kan. Itu kuat gitu kan. Jadi ilmu umum juga kuat, ilmu agama juga kuat. Inilah yang memiliki kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, bagaimana? Tapi semuanya itu beraplikasi pada kedisiplinan itu. Semua tidak ada guru yang tidak disiplin, dari kena tidak ada guru yang memberi kelonggaran kepada siswa. Jadi semua sama gerakan gitu kan, sama gerakan di dalam memberi treatment kepada siswa. Nah, ini juga memang yang membuat menjadi penting. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Saya pikir semua itu kita bisa lakukan. Cuma yang lebih kuat lagi inilah yang dikembangkan oleh MBS ini. Kita harus berikan plus gitu kan. Nah, kalau yang dulu itu yang saya ceritakan masa lalu itu sesuatu yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita gali kembali, plus dengan MBS ini nah ini lebih kuat lagi gitu kan. Yang dimana saya kira ini yang terlupakan sebenarnya di sekolah-sekolah lain gitu kan. Terutama disiplin, terutama pelajaran-pelajaran yang berbasis agama gitu kan. Nah, ini harus kena di SMP Muhammadiyah waktu itu kan. Kemuhammadian itu kan sama dengan pelajaran agama sebenarnya gitu kan. Kena nilai-nilai kemuhammadian yang kita coba lihat gitu kan. Di samping juga ada pelajaran agama. Nah, saya melihat ke depan ini SMP Muhammadiyah ini ada potensi. Di samping tadi itu yang saya jelaskan, ada potensi satu lagi yang mau digerakkan ini. Inilah yang saya maksudkan dengan alumni kita. Ketua IK sudah ada, tetapi belum kita mendorong bersama-sama IK kita ini. Ini ada satu power besar itu kan. Power besar yang harus kita gerakkan gitu kan. Untuk bersama-sama di samping menggerakkan disiplin, menggerakkan potensi sumber agama, menggerakkan teknologi, ini harus dorong juga alumni. Kenapa? Alumni di negara-negara maju gitu kan, alumni itu sangat memberi strong yang besar gitu terhadap alma maternya gitu kan. Nah, oleh karena itu, kenapa? Alumni ini sudah punya potensi dari segala-galanya gitu, potensi pengalaman, potensi sumber daya manusia yang kuat gitu kan. Nah, sisa mau di-sharing gitu, bagaimana potensi ini kita sharing. Nah, kalau semuanya nanti kita dorong bersama-sama, saya pikir kalau ini jalan, terus terang saya tidak mengatakan himbauan kepala sekolah tadi dengan ketua IK bahwa bagaimana memotivasi anak cucu kita atau kita untuk masuk SMP. Kalau itu kita dorong, bukan kita motivasi, dia datang sendiri menyerahkan diri gitu kan. Tanpa harus dimotivasi kalau potensi itu ada gitu kan. Saya yakin sekarang manusia ini semakin hari semakin cerdas gitu kan. Semakin hari semakin sangat selektif sekali. Di mana potensi-potensi itu yang bisa menggerakkan anak-anaknya pasti ada giring ke sana gitu kan. Nah, oleh karena itu saya pikir menjadi penting semua ini kita coba dorong, kita diskusikan bagaimana sistem yang dibangun oleh guru-guru kita dulu, bagaimana nilai plus dari teknologi pembelajaran yang kita dorong. Saya kira MBS ini sudah mulai bergerak ke sana gitu kan. Kemudian kita dorong lagi potensi power alumni yang kuat ini, yang kita coba dorong bersama-sama. Nah, kalau semuanya ini kita bersama-sama picu dengan misi yang sama bahwa SMP alma mater kita ini tidak harus lebih unggul dengan SMP lain gitu kan. Nah, ada hal yang menarik memang dewasa ini, kalau memang memungkinkan kita sekolahnya itu mulai pagi sampai sore gitu kan, itu lagi menarik lagi. Saya beberapa sekolah saya lihat di luar
seperti di Malaysia gitu kan, dekat gitu kan. Itu siswanya ditahan sampai sore, sehingga orang tua juga tidak repot di rumah gitu kan, mengawasi anak, karena ini masa SMP ini masa yang sangat sekarang gitu. Dulu masa SMA yang dinamis, sekarang ini turun ke SMP, mungkin karena gizi manusia ini meningkat, akhirnya tingkat kegesipan itu ada di level SMP gitu kan. Sehingga orang tua juga mengamanahkan anaknya ke kita gitu, sehingga kita bisa bimbing dia sampai jam 5 gitu kan. Setelah jam 5 orang tuanya sudah kembali ke rumahnya atau gimana lah modelnya. Yang jelas mereka, nah mungkin kita kasihkan plus lagi gitu kan. Apakah itu agama atau apalah gitu kan, dipluskan. Sehingga orang tertarik. Kalau mungkin sekarang SMP negeri itu kan hanya sampai jam berapa gitu. Kita kasih plus, tapi mungkin kita juga pikirkan SPP-nya. Saya pikir sekarang ini orang tua tidak lagi mencoba melihat bahwa kalau memang itu memberi kontribusi terhadap pengembangan anaknya, dia akan habis-habisan memberi kontribusi untuk anaknya gitu kan. Sehingga mungkin pembayaran itu bukan menjadi problem. Yang penting sekarang ini banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa mengendalikan anaknya gitu. Duitnya banyak tapi anaknya nggak tahu gitu. Dia masukkan lah di hafiz Al-Quran dan seterusnya sampai besar apa namanya. Nah, kenapa kita tidak ciptakan di situ bagi remaja-remaja SMP ini? Nah, tentu saja ini hanya merupakan pemikiran-pemikiran yang perlu kita gerakkan, tapi juga jangan kita habis dengan diskusi begini, tapi kita coba step by step yang kita lakukan. Apa ya, sekarang sudah MBS sudah ada, disiplin guru dia harus juga terapkan, tentu saja dengan disiplin yang kaku gitu kan. Ada juga kadang itu disiplin kaku gitu kan, hanya karena arogansi apa namanya guru membuat siswa itu ketakutan, padahal dia ketepatan semu gitu. Karena begitu dia tidak ada, ya pasti bergolak lagi gitu kan. Itu yang saya maksudkan, bagaimana membangun disiplin semu. Kalau disiplin benar-benar kita dorong baik-baik, saya pikir itu akan mengawal anak-anak kita gitu kan. Nah, oleh karena itu saya pikir yang belum begitu kelihatan gerakannya ini adalah alumni. Nah, inilah saya minta Pak Ibu Ketua IKA, bagaimana kita ikut terlibat, kontribusi apa yang perlu kita bersama-sama berikan untuk sekolah kita, untuk bagaimana kesemuanya ini kita dorong bersama-sama gitu kan. Karena membangun karakter anak itu tidak cukup hanya guru gitu kan. Kita mungkin bersama-sama gitu berkolaborasi untuk mendorong. Sehingga dengan sendirinya kalau ini ada, tidak perlu lagi kita menghimbau gitu kan, cucu-cucu kita, anak-anak kita datang. Tanpa dihimbau dia akan datang sendiri, orang tuanya sendiri akan menyerahkan karena ada potensi yang mereka miliki, yang kita lihat di sekolah kita. Ini memang kurang kita pikirkan bersama, tidak cukup banyak dipikirkan oleh guru, karena guru tentu saja banyak, mereka harus mempersiapkan proses pembelajaran, kita harus bersama-sama berpikir di sini, jangan kita berikan semuanya kepada guru, tapi faktor-faktor yang di luar tugas guru kita coba-coba dorong bersama bagaimana upaya ini bisa. Nah, kalau ini kita besarkan, saya yakin dan percaya ke depan sekolah kita ini, alma mater kita ini akan lebih bagus, akan lebih banyak. Ya kita lo lihatlah gitu kan, kalau indikator-indikator itu kita sudah terapkan, kita mencoba uji coba 2-3 tahun gitu kan. Kalau tidak terjadi tren, kita harus diskusikan lagi bagaimana ke depannya untuk mendorong perkembangan ini. Saya kira itu hanya pengantar saya, perlu kita masukan dari teman-teman alumni yang lain, bagaimana kita mencoba memformulasi, setelah kita formulasi, kita coba-coba action, tahap demi tahap, yang mana kita memulai dulu, yang mana kita bersama-sama mungkin bisa dijalankan, sehingga dengan demikian keinginan-keinginan kita bersama untuk mendorong sekolah kita seperti masa lalu, saya pikir tidak perlu kita takut bahwa kita itu adalah dari swasta. Saya sebenarnya tidak pernah merasa pesimis dengan kondisi sekarang ini. Yang penting bahwa kita bersama-sama berpikir, berupaya untuk mencoba mendorong bagaimana sekolah kita ke depan lebih bagus.
Saya kira itu cukup karena sangat kita dibatasi oleh waktu. Yang kita harapkan floor banyak memberi masukan, sisa Ketua IKA mencatat-catat itu, kemudian nanti akan kita diskusikan lagi dalam kelompok yang kecil gitu kan, sehingga bisa nanti pada satu saat kita coba memulainya dari mana, dari semua masukan-masukan itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, kelihatannya ada Prof, mutualisme, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan antara IKA, sekolah, MBS, dan murid itu sendiri. Dan sekarang saya, karena di sini terlihat sudah agak ramai, ada Prof. Tahir. Assalamualaikum, Prof. Tahir. Kelihatan beliau sementara bepergian. Kemudian ada dari teman-teman juga di all partisipan ini, ada Kak Nur Kadri, Kak Namri, siapa lagi ini? Ada beberapa orang yang hadir di SMP Muhammadiyah. Saya sampaikan selamat datang, dan di sesi selanjutnya ini, sebelum kita ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu kita melihat program-program unggulan, tampilan program-program unggulan yang ada di SMP Muhammadiyah Rapang. Pak Kepala Sekolah. Sepertinya ada kesalahan teknis, jadi langsung saja saya persilakan kepada para alumni. Ada Kak Rustam. Kak Rustam juga ini salah satu alumni kita yang senantiasa mensupport kita di setiap kegiatan pertemuan, dan beliau sedikit menyentil sih sebenarnya. Pertemuan apa sih yang kalian ingin laksanakan? Apakah hanya seremonial saja atau bagaimana? Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk bantuan supportnya, Kak. Dan saya persilakan kepada teman-teman para alumni, siapa tahu ada yang ingin memberikan masukan atau mau bertanya kepada para pembicara kita hari ini, silakan. Saya sementara di jalan ini. Oh iya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Salam Aki. Silakan Pak Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman semua. Saya masih di di Paidungan ini ya, dari Makassar. Ya, baik, saya kira banyak hal tadi yang disampaikan. Mungkin saya terutama dari Prof. Alimuddin Unde tadi, saya kira potensi yang kita miliki sebagai alumni, saya kira sangat luar biasa itu dari SMP Muhammadiyah Rapang. Kemarin sebenarnya yang kita adakan reuni alumni SMA 157 Rapang itu penggeraknya sebenarnya Prof. Alimuddin Unde itu. Dengan angkatan saya, angkatan 81 semua. Yang itu 3 guru besar itu yang dilahirkan itu semua dari SMP Muhammadiyah itu. Alhamdulillah. Yang dari SMP Rapang itu. Jadi ini potensi ini saya kira ini yang perlu ya. Ada juga Prof. Abrar itu. Nah, ini jadi mungkin perlu membuat IKA ini bikin program yang betul-betul realistis. Apa yang harus kita lakukan? Seperti kita kemarin di SMA Rapang itu memang ada tujuan kita mengadakan reuni itu, yaitu bagaimana membangun masjid itu, dan kalau bisa melanjutkan sampai selesai itu masjid. Jadi teman-teman dari semua angkatan, meskipun pemicunya sebenarnya itu hanya angkatan 81 lihatnya saya, tapi itu dari kerja keras saya kira teman-teman, termasuk Prof. Alimuddin Unde itu. Nah, jadi inilah yang saya harapkan juga di teman-teman alumni. Tolong realkan itu program apa yang harus kita lakukan di SMP Muhammadiyah itu, supaya keunggulan-keunggulan yang sudah ada dasarnya, meskipun tadi Pak Prof. Andi tadi sudah bicara tentang bagaimana dulu sehingga kita disegani sampai itu semua ranking 1 sampai 10 itu di SMA Negeri 157 itu dari SMP Muhammadiyah itu. Di Jibe dan lain-lain sebagainya. Ini yang saya kira ya, yang saya harapkan sebagai saran untuk adindaku sebagai ketua IKA, ya kembalikan itu
pamor SMP Muhammadiyah dengan beberapa unggulan seperti Jubilo School Internasional itu di Jakarta itu orang bayar sampai ratusan juta, juta orang masuk. Kenapa? Karena dia menciptakan sesuatu unggulan-unggulan yang tidak dimiliki dan khas dari apalagi dengan MBKM sekarang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, aduh luar biasa itu. Dengan sekolah penggerak apa semua ini kebijakannya Mas Menteri ini sangat luar biasa saya kira. Sisa kita ini bisa memanfaatkan ini adik-adik. Jadi ini saya kira kembali ke intinya bahwa manfaatkan potensi alumni dan bikin program yang real. Jangan terlalu seperti jadi kalau teman-teman tadi menyintil memang wajar itu. Karena kita hanya ya lebih banyak kegiatan-kegiatan seremonial saja tapi tidak ada hasil yang kita capai. Saya kira itu deh, saya kira yang saran saya, mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi. Sebentar, mudah-mudahan saya bisa singgah di SMP Muhammadiyah sebentar. Saya di Pangkajene ini mau memberi materi di Kemenak Sidrap. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahumma ila qaumit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof untuk masukannya. Jadi karena tadi yang dibahasakan terkait dengan IKA, jadi perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya saya agak malu hati untuk mengakui ini. IKA yang dimaksud di sini sebenarnya memang kita tidak membentuk secara kecil. Forum. Ya, halo? Ya. Dengaran, Prof? Ya. Udah. Terima kasih atas masukannya, Prof, dan ditunggu untuk bergabung di sekolah kita ini. Mudah-mudahan masih sempat bertemu, Prof. Jadi kepada para alumni saya sampaikan bahwa betul yang dikatakan oleh senior-senior kita bahwa memang seyogianya dalam setiap organisasi tidak perlulah kita membuat program yang muluk-muluk. Dan perlu saya sampaikan sampai saat ini pun kami tidak punya program satupun yang mau yang muluk mau yang tidak muluk. Hanya semata-mata menjalin silaturahim sampai saat ini, menjalin komunikasi dengan sekolah. Itu yang saya lakukan. Dan saya mengakui bahwa IKA di sini kita tidak punya struktur. Kita tidak, hanya saya dan bantuan teman-teman yang lainnya. Dan suara lagi nih. Suaranya nggak kedengaran, Ibu Pardia. Ya. Suara. Kedengaran, Ya. Prof? Oh iya. Ya. Okay. Jadi terima kasih Pak Prof. Sekali lagi saya sampaikan atas masukannya. Benar yang kita sampaikan. Begitupun dengan Kak Rustam dan senior-senior lain sampaikan bahwa marilah kita membuat program yang real. Marilah kita membuat program yang tidak muluk-muluk. Setiap organisasi pasti seperti itu. Dan saya mengakui bahwa kalau dikatakan, saya sebenarnya malu hati di sini bahwa IKA yang dimaksud memang hanya saya semata. Kalau dikatakan pengurus, karena saya tidak pernah membentuk pengurus terstruktur. Itu adalah kesalahan saya, sehingga program-program yang tadi kita inginkan itu memang tidak ada. Saya hanya by WA, mengajak kepada teman-teman alumni untuk menjalin silaturahim, membangun komunikasi dengan sekolah, sambil berbincang-bincang dengan kepala sekolah, dengan direktur MDS, apa yang perlu kita bantukan sebagai IKA di SMP. Jadi untuk kedepannya kita akan lebih perbaiki, Prof. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada masukan dari pembicara, Pak Prof. Atau masih ada Kak Rustam, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ide bincang-bincang lepas pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi titik tolak bisa bangkit kembali, karena tentunya apa yang diceritakan dari Pak Prof tadi, tentunya banyak kita ketahui bahwa memang kita sadari
SMP sekarang, SMP Muhammadiyah itu berada di titik dasar, anggaplah titik nol kembali. Jadi kita harus bangkit. Dan sebenarnya kami ini alumni sebenarnya harusnya malu. Kenapa justru yang menjadi penggerak menjadi MBS ini bukan dari alumni SMP Muhammadiyah, tapi itu dari SMP negeri. Ya, jadi direktur sekarang ini Adinda Kurais, ya mungkin tentunya kita harus malu. Jadi mungkin potensi-potensi yang ada sekarang ini, mungkin ya selaku Ibu Ketua alumni bisa menjadikan dasar momen yang bagus bagaimana menghimpun seluruh para alumni tentunya yang bertebaran di luar, bagaimana bisa bersatu kembali dan bikin program sehingga apa yang ada yang terjadi sekarang ini bisa betul-betul bangkit. Dan kalau bisa tentunya kan kita ini saya lihat ya masih dari awal-awal sudah banyak gebrakan-gebrakan yang bisa diberikan. Tapi saya mengetahui bahwa tanpa bantuan daripada kita semua, kalau hanya dari situ tentunya tidak akan bisa tercapai apa yang kita inginkan. Yang kedua mungkin tentunya dengan setelah acara ini mungkin kita perlu kembangkan lagi. Paling tidak ini ada ide saya sebenarnya. Ini kan alumni SMP Muhammadiyah ini kan sebenarnya seandainya tidak ada IKA begini ini sudah hilang semua. Ya saya ini dengan Pak Prof ini, Pak Prof Tahir Mali, Pak Prof Alimuddin, ini adalah teman saya semua dulu, teman sekelas saya. Ini tidak pernah saya ketemu, baru kali ini saya bisa jumpa kembali bersilaturahmi. Pak Rustam, sudah itu semua sudah masa kalau kita di swasta sudah pensiun di pegawai negeri, tapi kalau Pak dosen mungkin masih terus. Nah, tentunya dengan hal ini bisa kita gimana caranya kita bisa momen ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Ada mungkin hal ide saya, mungkin ini kan anggaplah ini cuma sedikit ide. Ini nanti pada saat liburan Idul Adha ini kan momennya sebenarnya bagus. Kalau Idul Adha biasanya kan orang rata-rata kan berkurban. Bagaimana kalau kita ini alumni, kita coba. Memang biasanya saya tahu bahwa semua keluarga lain-lain itu kan biasanya itu ada semua tempat kurbannya biasa kalau pada saat hari raya Idul Kurban. Tapi kita cobalah, kan biasanya kita berkurban dalam satu keluarga itu kan 2-3 orang. Bisa enggak kita momen apakah hari kedua setelah Lebaran kita berkurban, ada kita buat listnya di sini, itu momen disitulah nanti kita bisa berbincang lebih luas lagi apa kira-kira yang bagus kita bisa bicarakan untuk pengembangan ke depan. Karena terus terang saya juga kebetulan mungkin ada Rais ini sebagai direktur MBS itu biasa ada permasalahan dalamnya. Saya juga banyak hal yang saya tahu ternyata ini perlu bantuan kita dari seluruh para alumni. Karena kenapa? Tanpa bantuan kita itu, karena ini kan kita tahu SMP sekarang, apalagi momen sekarang kan boarding school, itu sudah tentu dilibatkan lagi dari alumni SMA, kemudian SMK. Nah, ini saya kembali tadi, kalau memang bisa ini ada ide saya, kalau bisa kita bikin list lah. Ya, saya kalau memang ini akan mau adakan kurban nantinya ya, saya tolong dicatat nama saya, ya 1 orang. Nanti kita bisa bikin list siapa-siapa, kalau siapa tahu nanti bisa berkumpul, bisa jadi 3 sapi, 4 sapi, 5 sapi, kita berkorban bersama di SMP Muhammadiyah. Nah, kemudian tentunya ya saya minta Dinda Ketua Alumni bisa mengkoordinir tentunya pas kita berkumpul setelah berkurban mungkin ada perannya, mungkin kita bisa bagaimana diaturlah akomodasinya dan sebagainya supaya kita itu betul-betul sarana santai di sana berbincang-bincang sehingga ada beberapa ide-ide yang mungkin bisa kita terapkan di sana. Mungkin itulah sementara hanya saya karena saya ini terus terang tidak banyak berkecimpung di bidang ini. Saya banyak berkecimpung di bidang swasta, jadi tentunya dengan hal-hal yang begini ini saya senang sekali dengan adanya pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rustam. Ada yang lain? Jadi sambil menunggu yang lain, jadi tadi ide dari Kak Rustam,
mengenai untuk berkumpul sangat baik sekali kalau menurut saya juga, karena momennya tepat. Di samping juga kita bisa bersilaturahim sambil mengembangkan ide-ide kita. Ada yang lain? Suhartini Halik, Hairudin. Sebentar, Ibu Ketua. Oh iya, silakan, Prof. No, tadi kan saya ngomongin itu sedikit agak setengah formal, tapi ini saya mau berbincang-bincang santai saja gitu kan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan waktu saya ke sekolah, pada waktu itu kayaknya ada reuni juga, saya datang. Waktu itu saya masih dekan FISIP Unhas. Saya menawarkan pada waktu itu bahwa di Sospol itu ada beberapa kursi untuk sekolah, untuk bangku lah gitu kan. Tapi pada waktu itu saya bertanya, muridnya nggak terlalu banyak pada waktu itu, nggak salah gitu kan, sehingga tidak terlalu urgen. Setelah kemarin ini saya cek lagi langsung ke fakultas, ternyata itu sudah diwakafkan di tempat lain. Oh, ya. Nah, oke, enggak apa-apa. Sehingga saya mungkin lebih konkret, kalau bisa kepala sekolah menghitung satu bangku itu berapa sih nilainya gitu kan. Jangan-jangan umpamanya nilainya sekian, saya bisa memberi sekian gitu kan. Mungkin ada nanti teman punya satu bangku gitu kan. Ya, mungkin perlu dihitung gitu kan. Satu bangku itu kira-kira berapa? Karena saya dengar-dengar itu fasilitas tempat duduk itu kan relatif terbatas sekarang dengan renovasi gedung-gedung itu, atau gimana? Yang konkret, maksud saya begitu, yang konkret-konkret aja gitu kan. Nah, kalau memang kita kekurangan dari sisi itu, ya mungkin kita coba hitung. Kalau umpamanya, ya tidak perlu kalau umpamanya satu bangku orang mau berdua nggak apa-apa gitu kan, ya kan? Atau ada yang mau 10 gitu kan, nggak apa-apa. Ya, yang jelas ada kalkulasi real di setiap. Kalau memang dari sisi bangku itu kurang atau masih gimana tuh? Mungkin kita mau dengar dulu ke kepala sekolah gitu kan, karena kita ini bicara. Pak Ruslan tadi bicara yang real gitu kan. Mungkin kita perlu mendengarkan dulu kepala sekolah kira-kira dari segi fisik, dari sisi mana atau bangku atau apalah mungkin perlu kita ini. Mungkin Pak Kepala Sekolah mungkin kita perlu dengar komentarnya gitu. Ya Pak Prof. Jadi terima kasih Pak Prof. Ada beberapa hal memang yang harus kita benahi terkait dengan penerimaan santri juga ini. Jujur SMP Muhammadiyah Rapang ini pertama kekurangan kelas, karena setiap tahun kelas SMP Muhammadiyah Rapang itu akan dipakai untuk asrama. Jadi 2 tahun ke depan ini sudah 3 kelas yang sudah habis Pak Prof, dipakai untuk asrama. Itu yang paling mendesak sekali. Sementara penerimaan santri seperti tahun ini mestinya kelas 7, kelas 8 itu sudah 2 kelas Pak Prof. Mestinya sudah 2 kelas. Jadi masuk lagi nanti ini tahun ajaran baru ini sudah 3 kelas, mestinya sudah 6 kelas. Tetapi lagi-lagi ini persoalan fasilitas. Baik dari segi kelas, bangku dan meja. Kemudian lebih penting lagi adalah tenaga pengajar. Yang masalahnya tenaga pengajar ini ketika kami buka misalnya 6 kelas, maka tenaga pengajar kami agak kekurangan. Banyak sih yang mau mengabdi sebenarnya, tetapi persoalannya kan dari segi finansialnya, kesejahteraannya, itu yang terutama juga kami pikirkan. Itu terkendala di situ. Kita membuka 3 kelas karena mestinya 2 kelas ini sudah 4 kelas jadinya. Tetapi itu kendala kami. Saya kira seperti itu Pak Prof. Saya tambahkan sedikit bisa. Mungkin perlu kita ini kan MBS ini kan MBS terdiri dari 3. Mungkin perlu kita mendengar dari Pak Direktur. Sebenarnya hambatan apa, kesulitan apa? Tentunya kan membangun suatu hal dari awal itu kan tentunya dibutuhkan finansial, mau dari fisik maupun non fisik. Seperti guru-guru umpamanya. Apakah memang
memang di mana pendanaan yang bisa diambil. Karena kita tahu ini SMP Muhammadiyah ini kan swasta. Ya. Bantuan dari mana ya? Tentunya guru negeri di sana cuma berapa. Jangan sampai ada beberapa guru, umpamanya tenaga pengajar dilibatkan di sana, mungkin dikasih cuma berapa, tidak sesuai dengan UMR, umpamanya gimana. Dan tentunya mungkin kita perlu dengar juga dari Pak Direktur MBS, kira-kira hambatan yang terjadi dari segi finansial itu, di samping tadi masalah dari segi dari segi untuk penambahan kelas dan lain-lain. Mungkin bisa kita dengar. Jadi sebelum barangkali Pak Direktur, saya tambah sedikit. Bisa Pak? Silakan Pak Kepala Sekolah. Ya, bisa, saya tambah sedikit. Silakan. Ya, jadi saya tambahkan Pak Prof dengan teman-teman semua. Alhamdulillah kemarin ini khusus untuk SMP Muhammadiyah Rapang, ini sekolah bukan MBS-nya ini. Jadi teman-teman dari Aisyah sempat memberikan bantuan kami untuk penanganan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru ini. Karena ketika kita berbicara tentang kedisiplinan harus berbicara juga persoalan kesejahteraan. Dan ini yang kami lakukan menghadap sama teman-teman dari Aisyah. Dengan hasil itu alhamdulillah untuk SMP Muhammadiyah Rapang kita dapatkan 40 juta dan itu menjadi dana apa namanya? Apa istilahnya? Dana talangan. Jadi dana itu tidak akan habis karena itu dana setiap cair dana bos kami akan kembalikan ke rekening itu. Dan sewaktu-waktu bisa dicek ke rekening 40 juta. Ada sama bendahara kami, itu bukan MBS-nya, itu SMP karena berbicara persoalan kesejahteraan guru kita. Untuk persoalan MBS nanti Pak Direktur yang akan sampaikan. Seperti itu penyampaian saya. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi memang kalau bicara uang ini langsung bersemangat. Ya semangat dan bisa berkembang kemana-mana ya. Tapi nanti kita bicara uang juga nanti jadinya kita apa ya? Mau mulai dari mana? Betul. Ya sebenarnya memang itu kalau ada uang memang banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi ya tidak ada uang atau kurang uang juga bukan berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah yang menjadi yang kita gunakan selama ini. Ya sebenarnya MBS dengan SMP Muhammadiyah Rapang dengan sekolah penggerak itu bayangan orang itu kan kita bergelimangan dengan apa ya dengan finansial, tapi sebenarnya seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, memang persoalan di awal kita itu adalah bagaimana kita membiayai operasionalisasi dari sekolah ini. Apalagi kita mau naik kelas menjadi boarding school, kemudian nanti full day school, jadi anak-anak kita sekolah dari sampai sore. Nah, itu kan perlu menggerakkan SDM. Nah, kebijakan pemerintah itu kan dengan menggunakan dana BOS itu kan harapan pemerintah itu kan semua selesai di situ. Tapi ternyata juga dana BOS itu tidak seperti yang kita bayangkan. Itu kan pencairannya 3 bulan ke depan, jadi kita mesti nyari dana talangan. Paling tidak satu persoalan itu, talangan tadi itu sudah terjawab alhamdulillah dari Ibu Aisyah. Karena memang sekolah kita ini perlu dana segitu untuk memutar supaya gaji guru-guru itu bisa didapat tiap bulan. Jadi kita itu setiap tanggal 5 itu kita usahakan guru-guru itu bisa mendapatkan haknya. Yang sebelumnya itu ya menunggu pencairan, kadang-kadang 3 bulan baru datang. Nah, satu dana BOS itu kan 1 juta. Ya. Artinya dana itulah yang kita gunakan untuk bayar gaji, gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ya kalau ditanya apakah itu cukup? Jauh dari cukup. Nah, bagaimana kami selama ini? Ya memang banyak hal, kadang-kadang kami membuka open donasi. Kadang-kadang juga kami misalnya ya melakukan pendekatan, tapi ini kan sifatnya sementara. Nah, jadi ini
Jadi kalau operasionalisasi dari sekolah kita ini, ya memang selama ini alhamdulillah keberadaan MBS ini kami bisa membackup SMP Muhammadiyah itu sehingga dalam 2 tahun terakhir ini kita bisa menggaji rutin tiap bulan. Nah, menggaji rutin tiap bulan, dananya dari mana? Itu tentu dana, ya kita cari dana pinjaman. Tapi alhamdulillah sekarang ada yang kasih talangan. Paling tidak satu persoalan kita bisa inilah, ada yang mengatasi. Persoalan yang lain sekarang, itu kan sebenarnya kalau mau jujur, itu yang diterima guru-guru kita itu kan sebenarnya yang ditunggu mereka itu jauh dari UMR, jauh sekali. Kenapa? Karena dana yang masuk itu kita bagi-bagi. Dan yang masuk itu kan sesuai dengan jumlah siswa. Jumlah siswa, makanya yang paling efektif kita membangun sekolah ini adalah bagaimana kita memperbanyak siswa. Nah, kembali lagi, bagaimana orang itu bisa percaya dengan sekolah kita? Ya kalau sekolah kita tidak memiliki keunggulan. Nah, itulah. Tadi dari tawaran Prof tadi tentang prasarana. Ya memang sekarang ini setelah sekolah kita jadi ini bangunannya kelihatan ya wah dari luar. Memang isinya sekarang. Nah, model pembelajaran juga sekarang itu tidak pakai lagi kayak bangku-bangku zaman dulu. Ya, sekarang itu model meja bundar. Nah, itu memang saya setuju sekali. Tadi usulan Prof tadi, ya bagaimana kalau dalam bentuk angka. Nah, sekarang angkanya bagaimana ya nanti mungkin kepala sekolah akan kita lebih detail lagi. Tentu tidak bisa kita inikan di sini. Yang jelas memang itu dibutuhkan sekarang. Apalagi kita rencana membuat model pembelajaran. Jadi kelas kita nanti itu tidak seperti kelas yang konvensional. Inilah SMP Muhammadiyah akan muncul di depan menunjukkan inilah model kelas yang dibutuhkan sekarang ini. Alhamdulillah Bapak Haji Rustam sudah menyumbangkan TV Smart. Ada TV Smart itu senilai 5-6 juta itu. Beliau menyumbangkan untuk bagaimana membuat model kelas. Model kelas. Modalnya itu kan harus ada TV Smart-nya. Jadi jaringan di dalam kelas itu kita lengkapi. Anak-anak belajar tidak mesti pakai bangku, kadang melantai, tapi tentu ada alasnya. Jadi model-model jadi anak-anak merdeka belajar. Itu konsepnya. Itu tentu nanti tidak hanya satu kelas, ada beberapa kelas. Ya sekarang ini bagaimana kita membuat model itu dulu, mewujudkan model itu. Dan insya Allah sekolah-sekolah lain akan belajar ke SMP Muhammadiyah. Inilah tadi. Kemudian satu lagi tadi, memang dalam hal ruangan, ya ternyata memang ada juga kadang-kadang ini. Kalau mau bikin sesuatu, buat perencanaan yang matang dulu. Kemarin kami tuh bikin MBS ya semangatnya, karena kalau mau nunggu sampai harus ada gedung ini ya kapan jadinya. Kami hanya mencoba menangkap peluang itu. Ternyata memang kita perlu ruangan. Bantuan dari pemerintah itu ada, tapi hanya dalam bentuk renov ya. Pada bayangan kita itu kita akan bangun nanti 2 lantai, 3 lantai di pinggir, supaya nanti lebih hemat dalam hal space. Kemudian dalam hal yang lain, tadi saya tadi bagus sekali usulan dari Kakanda Rustam tadi, tentang kurban bisa juga. Itu kan yang ringan dan depan mata. Tidak akan mengurangi alokasi budget yang kita sudah budgetkan tiap tahun, tinggal memindahkan saja. Saya kira bagus juga itu. Saya kira itu sebagai tambahan informasi. Terima kasih Bapak-bapak Ibu alumni yang membantu kami untuk memperhatikan sekolah kita ini. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan berkah buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rais. Sebelum kita lanjut, saya kembali ingin menyapa teman kita yang semakin bertambah. Saya ucapkan selamat datang kepada Andi Ihsan Mentong. Andi Ihsan Mentong yang dari Jakarta, salah satu alumni SMP Muhammadiyah. Kalau tadi Kak Rustam mau menyumbang 1 sapi, mungkin Andi Ihsan Mentong juga akan menyumbang 1 sapi. Insya Allah. Selamat datang juga. Ini ada 2 putri dari kepala sekolah saya dulu, Pak Abdul Halik Umar, ada Kanda Samsuduha Halik dan adiknya Suhartini Halik, alumni 94. Mereka juga ini merupakan alumni unggulan. Selamat datang juga untuk Hasni Senang dari Makassar, Kanda Mukminah beserta putranya. Kanda Mukminah juga ini ada 2 putranya, semuanya alumni SMP Muhammadiyah Rapang dan bergabung bersama kita hari ini di Zoom. Juga ada Pak Sudirman, selamat datang Pak Sudirman, selamat bergabung. Andi Hermin, Alauddin,
kemudian Ibu Nurmiah. Ya, mungkin selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan masukannya. Dan sebagai tambahan, ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa sebenarnya ada momen tepat, rencananya bulan ini akan ada dilaksanakan penamatan untuk siswa yang kelas 3 yang sudah tamat. Jadi siapa tahu kita semua sepakat untuk melaksanakan pertemuan di situ. Jadi sangat memungkinkan juga untuk membahas hal-hal yang terkait dengan sekolah kita, termasuk IKA, kepengurusan IKA maksud saya. Bisa, ada masukan? Ibu Ketua. Iya, Prof. Saya kepingin begini. Tidak bisakah kita to the point kan saja? Tadi Pak Direktur MBS, kita fokus dulu di apa fasilitas itu. Iya. Kita fokus dulu di ke fasilitas, apa yang dibutuhkan. Kemudian perlu dihitung. Kita minta waktu mungkin 1 minggu, timnya dari sekolah dengan MBS menghitung itu. Kan kalau umpamanya tadi Pak Rustam sudah memberi kontribusi, itu kan bisa dikeroyok. Umpamanya 5 juta kan, mungkin bisa 1 juta, 1 juta. Jangan kan mungkin teman-teman gitu kan. Tapi kalau kita banyak kan bisa terselesaikan. Nah, mungkin perlu ada semacam perencanaan gitu kan. Apa yang kita mulai dulu dan kira-kira budgetnya berapa gitu kan. Kalau umpamanya budgetnya bisa kita keroyok berlima, berenam satu item kan lumayan. Jangan kita ini kan kita mau real gitu kan. Apa yang dibutuhkan yang paling mendasar kita mulai, dan tentu saja harus seperti gaya saya kemarin di masjid itu. Masjidnya SMA, berapa dana dibutuhkan untuk lantainya, sekian track gitu kan, berapa dibutuhkan untuk kalponya, sekian track gitu. Mungkin begitu juga bertahap gitu kan, sehingga ke depan nanti akan ini kan baru yang ANI 22, kita punya alumni itu luar biasa banyaknya gitu kan. Yeah. Luar biasa. Saya ini barusan di WA, karena tahu mudah-mudahan program ini sudah gabung. Saya bilang program sudah bergabung gitu kan. Nah, mungkin perlu ada detail per item, ya, perencanaan per item, supaya kita bisa nanti coba mungkin kita lihat itu berapa budget yang dibutuhkan satu item. Kalau umpamanya konkretnya meja yang dibutuhkan itu seperti meja bundar atau meja meeting gitu kan. Nah, itu berapa gitu kan. Kalau umpamanya harganya 10 juta, nanti kita keroyok gitu kan. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, selesai gitu kan. Ini kan persoalan, jangan kita memperlihatkan bahwa kita ini memberi karena mau apa gitu, tapi semata-mata untuk modal akhirat. Ini umur seperti saya ini 60 tahun, mungkin sisa berapa tahun lagi gitu kan. Lantas kalau tidak dia memberi kontribusi ke ini, ya tidak ada persiapan akhirat. Ada sih di tempat lain, tapi kenapa kita bisa di sekolah kita, alma mater kita, di samping juga memberi kontribusi dalam artian ucapan terima kasih kita kepada sekolah, di samping juga kita beramal gitu kan. Nah, oleh karena itu saya pikir kemudian berkaitan dengan Pak Rustan, mungkin kalau kurban di sekolah mungkin kalau sudah ada 2-3 ya cukup lah, supaya mungkin tulang-tulangnya aja yang kita makan, yang dagingnya itu kita kasih yang berhak menerima, yang berhak gitu kan. Tulang rusuknya lah yang kita masak-masak sedikit baru kita makan-makan bersama umpamanya kan. Kalau toh memang itu kita ingin lakukan. Karena begini, mohon maaf Pak Rustan, seperti beberapa teman-teman lain sudah ada grup-grup anunya tuh kurbannya. Nanti kita tarik lagi itu, nanti keluarga bilang, kenapa kok lari? Padahal kita bawa nah, tapi kalau itu memang bagus. Nah, sisa yang penting sebenarnya ini kita bagaimana? Karena salah satu bentuk beramal itu kan kurban. Kalau memberi bantuan sekolah dengan bangku kan itu amal ibadah juga kan, dan seterusnya gitu kan. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita memberi kepercayaan kepada direktur MBS dengan bersama-sama sekolah. Kira-kira apa yang dibutuhkan yang penting gitu, tahap demi tahap itu.
supaya apa yang dibutuhkan itu kita keroyok gitu kan. Seperti itu saya kira mungkin penting supaya nanti kalau perlu dalam waktu relatif singkat ini, seperti mohon maaf ya, seperti kemarin mestinya SMA itu hanya sekitar 20 Anda sampai 1 bulan itu terkumpul 200 juta gitu kan. Nah, itu mungkin di kita ini juga bisa kita lakukan seperti itu supaya cepat. Saya kira itu, Ibu Ketua. Ya, makasih Prof. Ini mungkin bisa sepakat dengan usulan dari Pak Kepala Sekolah tadi. Bagaimana kalau kita berikan waktu kepada sekolah beserta Direktur MBS untuk berunding dulu. Kemudian nanti kita bertemunya pada saat penamatan sekolah. Bisa enggak, kalau bisa kita kasih waktu 1 minggu. Kalau perlu kapan penamatan, Ibu? Bulan ini, Prof, penamatannya. Ya, setuju, Prof, itu. Bulan ini penamatannya, Prof. Saya pikir begini, tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, mungkin dikasih waktu 1 minggu untuk pihak sekolah. Mungkin kalau bisa minggu depan kita buat lagi gini, supaya dipermata gitu, iya. Apa namanya? Ya. Betul. Umpamanya kepala sekolah butuh meja apa yang seperti Pak MBS tadi, meja lingkar itu. Mungkin harganya berapa? 20 juta gitu kan. Kan bisa saya umpamanya 2 juta, Pak Ruslan 2 juta. Ini cukup gitu kan. Selesai lagi pindah lagi gitu kan. Dan seterusnya. Sehingga berkaitan tadi dengan pinjaman itu, ya bagus juga kalau memang kita bisa nanti ada yang menyumbang 100.000 1 bulan, ya 1 tahun kan 1.200.000. Tapi kan sudah jelas hitung-hitungnya kan. Taruh saya umpamanya 100.000 1 bulan gitu kan. Selama mungkin 1 kali saya bayar, tapi saya anggap ya 100.000. Jadi 1.200.000 kan. Kalau 10 orang kan itu 10 juta itu kita jadikan dana abadi gitu kan. Nanti keluar bos baru ganti lagi dan seterusnya. Iya. Ya, Kepala setuju. sekolah Saya pikir setuju, Prof. Ya, betul. Sampai Pak Kepala Sekolah kapan rencana kegiatannya? Kegiatan penamatan apanya? Penamatannya. Itu rencananya belum ada rencana ini, tapi insya Allah belum ada jadwalnya. Ya, karena kita mau bicara sama siswa kita seperti apa maunya. Oh iya, kalau begitu kita sepakat dengan yang diusulkan oleh Pak Prof bahwa ada 1 minggu ya bisa ya. Bahkan bukan 1 minggu sudah bisa selesai kalau berhitung-hitung. Saya rasa besok sudah ada nilainya. Benar, kalau bisa, Ibu. Kalau bisa sudah dibikin kita Zoom 1 kali lagi, sudah jadi itu. Ya, sip. Kita jadwalkan minggu depan aja Prof. Kita jadwalkan minggu depan, kita Zoom lagi kapan. Saya pikir dia dari pihak sekolah mungkin sudah siap dengan hal apa-apa dan mungkin materinya mungkin bisa lebih bertambah lagi. Tinggal menunggu Ibu Ketua, Pak Direktur ini dari Makassar. Ibu Ketua. Iya. Saya bicara. Siapa? Izin bicara. Silakan. Ya, saya Icang ya. Oh iya, silakan. Ya, di samping saya alumni, saya Bali Bolana SMP Muhammadiyah. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur, Pak Kepala Sekolah, Pak Prof, dan Bapak Ibu senior yang ada di hadir ini dan adik-adik sekalian. Terima kasih Bu Ketua telah menginisiasi sehingga pertemuan pagi ini bisa berlangsung dan ada banyak masukan-masukan dari Pak Prof tadi terkait dengan bagaimana mengembangkan kembali SMP Muhammadiyah yang kita cintai. Nah, belajar pengalaman dari pembangunan masjid di SMA itu saya menarik sekali mungkin tadi idenya dari Pak Prof tadi. Nah, mungkin yang saya tambahkan di sini terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kita alumni yang ada sekarang, perangkatan. Nah, salah satu bagaimana percepatan pembangunan masjid itu karena adanya champion-champion di masing-masing angkatan itu untuk mengidentifikasi semua alumni-alumni, sehingga itu yang membuat proses pengumpulan dana begitu cepat dan diorganisir oleh masing-masing angkatan. Nah, itu yang menjadi penting juga bagi kita
karena saya melihat di grup yang ada sekarang di WA itu masih terbatas jumlahnya. Nah, mungkin masih banyak sumber daya atau teman-teman lain yang ada di luar daerah yang mungkin belum teridentifikasi, bisa diidentifikasi kembali oleh teman Ibu Ketua, mungkin bisa menginisiasi itu, paling tidak menghubungi setiap angkatan. Sampai sekarang saya lupa ini, saya angkatan berapa ini? 82. 82. Nah, saya mungkin masih ingat teman-teman yang lain itu, sehingga bisa mengorganisiri juga. Mungkin dia merasa juga ingin membantu, tetapi belum tersampaikan. Nah, yang berikutnya mungkin ya saya kira secara fisik kita sudah ada di bangunan. Nah, banyak yang mendirikan bangunan-bangunan sekarang dan merekrut siswa kan untuk membuat semacam BNDES ini. Nah, saya kira kelebihan kita sudah punya bangunan fisik dan tinggal bagaimana mengisi atau memperbaiki infrastruktur yang ada sekarang. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya promosinya tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur dan Kepala Sekolah SMP tadi, bahwa penting bagaimana memperbanyak siswa, karena dari situlah kita bisa menghasilkan sejumlah dana untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saya kira untuk sementara segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun wal kalami wa mayastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nija. Santai aja. Ya, terima kasih. Masih gagah seperti dulu. Jadi usulan mengenai mengidentifikasi alumni sebenarnya ini sudah 3 tahun kita lakukan. Sudah ditempuh 2 cara, membagikan berkas pada saat 3 kali pertemuan, ada saya bagikan 3 berkas, tapi alumni yang mengambil tidak mengembalikan, tidak semua mengembalikan. Jadi tahun ini kita tempuh cara berbagi lewat link. Itu pun baru beberapa orang yang mengembalikan, yang masukkan, menyetor datanya. Jadi melalui pertemuan ini saya berharap kita semua, karena kita ada beberapa utusan dari beberapa angkatan, bagilah link tersebut dan ingatkan teman-teman seangkatan Pak untuk menyetor. Ya. Ancu, ada yang mau disampaikan Ancu? Siap. Lanjut Ki, lagi meeting. Kira ada dari Jakarta. Ini ada Pak Direktur PDAM. Selamat bergabung Pak Direktur, Pak Sulaskar. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Pak yang lain? Izin Bu, izin. Saya Herudin. Ya silakan, angkatan saya ini Pak Herudin, dosen UMS. Yeah. Silakan Pak Herudin. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemudian saya menyimak ada beberapa hal ya tadi, masukan dari saya anggap jawara-jawara atau senior-senior kita, dan saya anggap memang itu hal yang sangat positif. Nah, sisa sebenarnya saya pikir bahwa SMP Muhammadiyah atau dengan MBS ini mencoba mengidentifikasi hal yang sifatnya sangat urgent. Memang ada masalah, ada beberapa masalah, tetapi yang paling mendesak itu yang ini yang harus ada menjadi skala prioritas. Ya, sehingga nanti akan menjadi sesuatu hal yang dapat bisa dikerjasamakan atau dikeroyok, seperti itu bahasanya para senior. Nah, sehingga ada kan tadi waktu tenggang sekitar 1 minggu. Nah, mudah-mudahan lewat pertemuan ini merupakan solusi terbaik buat kita sekalian, sehingga para alumni, anggaplah yang kita senior ini, junior ini, tentu masih ada di atas kita, ya kita tentu lebih hormat ke beliau, dalam artian dari aspek jabatan. Beliau ini adalah guru besar yang tentunya menjadi penuntun buat kita lah.
dan merupakan sebuah kebanggaan. Sehingga ya kembali lagi sebenarnya ke SMP Muhammadiyah atau ke MBS sendiri. Nah, sisa kapan waktunya itu yang harus diperjelas dulu sehingga pertemuan ini ada tindak lanjutnya. Begitu loh Bu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hairudin. Jadi Pak Prof. Kenapa, Ibu? Pak Kepala Sekolah, masih ada yang mau disampaikan Pak Kepala Sekolah? Sementara belum ada. Pak Rais. Pak Rais. Saya kira, loh Pak Ibu Ketua, saya kira tadi kita bisa rangkulkan dulu, simpulkan. Tadi kan udah jelas. Insya Allah kami dengan pihak sekolah nanti akan menyiapkan item-item sesuai dengan skala prioritasnya, ya, supaya apalagi hari ini kan berapa nih 20 lebih ya yang hadir. Mudah-mudahan nanti berikutnya kita bisa lebih banyak lagi. Kemudian untuk beberapa usulan tadi, saya kira sudah ya ada kita ini semakin jelas ya. Ada beberapa hal yang memang mesti kita matangkan dulu. Dan minimal yang hadir hari ini mudah-mudahan nanti Zoom berikutnya tetap hadir supaya berkelanjutan ya. Ada Dindaku Askar ini ya, Direktur PDAM. Ya, ini saya punya teman seperjuangan ini yang di Cang ini, aduh, enggak pernah ketemu, tapi alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, saya kira jadi bisa disimpulkan nanti ya, poin-poinnya kan sudah kita tangkap. Ya, supaya paling tidak setelah kegiatan hari ini nanti itu akan menyebar lagi dan insya Allah Zoom berikutnya akan lebih banyak. Jadi tidak perlu nunggu event dari sekolah karena Zoom ini kan insya Allah lebih mudah lah. Mudah-mudahan Prof nanti bisa menyiapkan lagi Zoom-nya. Iya. Saya sambutkan dulu Pak Direktur. Ya Prof ya. Jadi begini, kalau kita Zoom berikutnya itu sudah ada apa namanya RAB-nya, apa yang mau dibikin? Iya siap Prof. Ya itu pertama. Ya. Room ini sebenarnya sudah siapkan itu 300. Oh, iya. Kapasitasnya 300 dan kita gunakan unlimited gitu kan. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas pertemuan berikutnya sudah ada RAB yang kita mau bikin. Taruhlah, tidak usah terlalu mengada-ada. Iya. Yang taruh umpamanya meja atau apalah gitu Kak. Apa yang kita mau bikin gitu. Berapa item yang kita mau bikin. Real, kita mulai dari mana gitu kan. Supaya real kalau bisa di Idul Adha nanti itu sudah barangnya itu sudah ada gitu kan. Langsung gitu kan kita kan. Nah, sambil kumpul-kumpul gitu kan. Saya kira itu enggak ada susah, enggak susah. Ya, gitu. Bisa, ya. Semua teman-teman yang gabung ini punya komitmen yang tinggi terhadap alma maternya. Kalau apa namanya kalau SMP kita ini nanti hilang kan kasihan kita ini. Tapi kalau nanti lebih berkibar kita bisa tunjukkan bahwa saya itu jebolan dari SMP itu gitu kan. Kan satu kebanggaan sekali gitu kan. Terus terang aja kita bangga bahwa kita adalah jebolan dari SMP Muhammadiyah gitu kan. Nah, kalau dia semakin berkibar, kita masih bisa lebih mengklaim lagi. Saya kira itu yang penting ya. Siap, Prof. Ya. Makasih Pak Ibu Ketua, Pak Direktur. Jadi barangkali tidak ada lagi bisa kita fixkan Pak Prof. Saya kira udah jelas tadi ya. Insya Allah kita akan siapkan itemnya dan angkanya berapa. Nanti kita tinggal pilih nanti kita bisa buat skala prioritas. Nah, kami akan siapkan sampai nanti ada Zoom untuk berikutnya. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Jadi, mohon izin Bu Ila, mohon izin. Ya, silakan Kak Mumina, silakan Ibu Mumina. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi ikut dari awal sampai sekarang ini ada tadi item yang dari Pak Prof. Sarannya saya hanya mengulang kalau yang sarannya per bulan, pembayaran per bulan atau sumbangan tetap ya, sumbangan tetap.
apakah itu mulai dari 20.000, 50.000, 100.000, itu sebaiknya kita buat yang pasti tidak memberatkan, tapi itu sifatnya wajib bagi yang sudah mendaftar. Saya setuju sekali itu. Seperti yang di Masjid Jihad, kita udah mulai dari 50 dan 100. Kalau misalnya di sekolah kita hanya mampunya 20, 50, atau 100, ya silahkan. Yang pasti ada. Saya kira itu saran Budillah. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kang Mina. Jadi sebenarnya usulan seperti ini sudah pernah dikemukakan, namun kemarin terkendala dengan pembukaan rekening karena ada yang mengusulkan supaya dibukakan rekening khusus untuk sumbangan tersebut karena kita tidak punya bendahara yang mengalami kesulitan dalam memungut, bukan memungut, artinya menerima sumbangan dari alumni. Jadi terhentilah usulan tersebut. Jadi mungkin melalui kesempatan ini bisa kita fikskan juga karena memang banyak teman-teman yang mau menyumbang, namun tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin ada yang mampu 50, ada di bawah 50, ada yang di atas 50.000 dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Nanti ini kita akan fikskan lagi di Zoom kita berikutnya. Ya, kemudian Kabeh, sebelum saya tutup masih ada Pak Prof? Mungkin Ketua IKA buka rekening secepatnya gitu kan. Kabeh Pak Prof, saya mengalami kesulitan untuk buka rekening khusus untuk IKA karena itu tadi kalau untuk nggak usah rekening pribadi aja, yang penting jangan digabung dengan rekening ada rekening gajinya, MBS, gitu. Ada rekening MBS. Iya, di MBS saja gitu. Iya. Kalau rekening sekolah kayaknya riskan. Kalau rekening MBS kalau saya rasa tidak apa-apa. Ya Kak Rais ya? Kak Rais? Ya bisa. Ya. Bisa. Yang mana saja yang lebih mudah lah. Iya, karena pernah di-share di grup itu nomor rekeningnya. Iya. Saya pernah sampaikan lewat grup, cuma mungkin belum sempat membaca. Seperti itu ya. Nanti kita share ulang. Atau rekening sekolah juga bisa, kan ada rekening SMP Muhammadiyah juga. Kayaknya riskan menurut Pak Kepala Sekolah kalau rekening sekolah. Oh ya, dana bos ya. Boleh. Nanti kita coba pisahkan ya. Iya. Masih ada Pak Prof? Mantap. Saya kira itu aja dulu, yang kecil-kecil aja dulu. Kita mulai kecil-kecil tapi konkret. Seperti jalan dulu. Mungkin sebelum kita tutup, intinya bahwa kan sudah berapa data. Jadi ini kan momen penerimaan murid baru juga ini. Iya. Saya berharap bahwa terutama dari alumni, kemudian juga dari warga Muhammadiyah, jangan sampai mestinya sebenarnya anaknya bisa dimasukkan di MBS, tapi lari padahal lebih dekat rumahnya dengan MBS, malah lari ke tempat lain. Intinya gini, perlunya mungkin berikan kesadaran bahwa MBS sekarang begini, sehingga semua orang tua itu bisa masukkan nanti anak-anak cucunya di MBS. Mungkin itu perlu kita perhatikan juga. Terima kasih. Terima kasih Kak Rustam masukannya. Masih ada Pak Bro? Saya kira kita kita ini aja gitu, kita stressing saja pada itu tadi, kesimpulan itu, kemudian kita kasih konkret. Nah, mungkin berapa minggu kemudian, 1 minggu kemudian kita Zoom meeting lagi supaya nanti sudah langsung action di situ. Sesuai dengan kemampuan, termasuk tadi itu kalau ada yang mau menyumbang tiap bulan 20.000, nggak usah kita malu kan, itu kan tabungan akhirat gitu, nggak usah kita malu. 20.000, 10.000 pun juga. Kalau maunya 10.000 ya, sama bayar 10.000 1 tahun kan 125.000 gitu kan. Kalau 150.000 100 orang itu kan luar biasa itu gitu kan. Nggak usah kita itu kan namanya memberi sumbangan itu nggak boleh kita malu. Sedikit pun kalau itu berkumpul kan besar. Kalau umpamanya itu tadi saya bilang itu 20.000 1 orang 1 bulan kali 1 tahun gitu kan 200 sekian kan. 200.000 kali 100 orang itu berapa itu? Besar sekali gitu kan. Dan itu sudah bisa menutupi
dana-dana yang tadi yang dipinjamkan itu kemudian kembali lagi, kemudian kayak jadikanlah dana abadi gitu kan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bagi umur-umur seperti saya, ya saya pikir pikiran kita itu sudah mulai ke sana gitu kan. Tadi dunia ini sudah mulai kita jauh tinggalkan, Nah, kita berpikir ke sana gitu kan. Mumpung kita masih punya masih sehat lah gitu untuk mencari nafkah untuk tabungan akhirat yang. Nah, oleh karena itu saya pikir ini tidak terlalu susah gitu kan. Cuma memang yang paling penting itu adalah transparansi. Kita harus transparansi, pengelola itu harus transparan, karena jangan-jangan kita niat memberi kontribusi dalam sumbangan akhirat menimbulkan fitnah. Artinya akibat tidak transparansi macam-macam fitnah yang terjadi gitu kan. Akhirnya kita berdosa, dosa kita habis lagi karena padahal kita mau menabung akhirat. Dosa yang kita dapat karena kita fitnah. Kenapa kita memfitnah? Karena mungkin tidak transparansinya itu. Tapi kalau transparansi itu saya kira tidak ada masalah gitu. Saya kira itu Ibu Ketua. Hilang suaranya Ibu Ketua. Di unmute terbatuk Prof. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya hingga saat ini bersama-sama dengan kita. Itu membuktikan bahwa kita cinta akan sekolah kita. Saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada 3 pembicara, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Direktur MBS, kepada Pak Prof. Alimuddin Unde atas sumbangsi sarannya yang luar biasa. Saya memohon maaf selaku Ketua IKA namun tidak punya pengurus Prof. Jadi saya juga berharap setelah ini adik-adik yang hadir di sini bisa membantu untuk memfikskan strukturnya sambil kita mungkin karena sudah terlalu lama ini IKA-nya. Terlalu lama namun tidak. Jangan, teruskan saja. Ini kan tidak ada gini, pekerjaan tidak ada di gajinya gitu kan. Ini akhirat saja. Kita lanjutkan, yang penting bisa jalan. Itu yang saya ingat Prof di pertemuan terakhir kita di sekolah kan seperti itu dorongan dari senior. Makanya saya lanjutkan terus tanpa SK. Ketua tanpa SK. Nggak usah. Itu kan hanya Ibu Ketua. Formalitas. Terus terang saja saya di angkatanku itu, di angkatanku 81 SMA Rapang itu nggak ada hanya istilah-istilah biasa kita pakai. Oh iya, tadi. Alhamdulillah kalau kita sepakat untuk itu. Iya, kita bisa bergerak kemana-mana gitu kan. Ya, yang penting niat. Kuncinya di niat kita gitu kan. Ya, yang jelas saya tidak bisa melakukan apapun meski itu hal sekecil apapun tanpa bantuan dari teman-teman supaya pengharapan teman-teman termasuk tadi yang disampaikan oleh Prof. Tahir itu bisa terwujud. Tidak usah muluk-muluk kecil, tapi kalau tidak dibantu juga tidak akan bisa kita laksanakan. Jadi mari kita memulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Mari kita besarkan sekolah kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi insya Allah nanti akan diinformasikan kembali lewat grup WA atau Facebook, kapan jadwal Zoom berikutnya. Dan saya berharap yang sekarang hadir tetap hadir dan menambah anggota yang lain untuk bisa lebih banyak membersamai pertemuan kita berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya. Semoga silaturahim kita semakin terjalin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rustan, ini banyak bos-bos di sini. Masa ada Pak Zul ini kan. Bisa reuni di Prof, di tempatnya Pak Rustam. Di Kincir. Siap. Di Kincir. Siap. Di mana Pak Rustam? Diatur saja. Ada rumahnya di Kincir, di lokasi Kincir, Prof. Oh, yang di ini ya, di masuk ya yang kampung bahasa Inggris, ada kampung bahasa Inggris kita di situ. Iya. Di dekat situ. Pak Bersang. Pak Bersang kan ya. Siap diatur saja gimana. Alhamdulillah. Enggak, semua sebenarnya kita bisa lakukan. Yang penting kita
apa namanya ya, jangan benar-benar dengan ikhlas gitu kan. Semua bisa kita terobos itu kalau keikhlasan kita jalankan. Nggak ada yang kita bisa tidak diselesaikan itu. Nah ini kalau bisa nanti ini sudah ada gerakan nyata, apakah sepotong meja atau apalah, pokoknya ada gerakan nyata gitu kayak bisa dilakukan. Makanya paling lambat minggu depan harus Zoom lagi. Iya, iya Pak. Karena kalau jangan ada waktu lagi terlalu lama. Ya, kalau di saya siap biar tiap hari bisa saya siapkan. Dengan kapasitas 300. Dengan Pak Direktur bisa 300. Kemarin SMA itu saya siapkan 500, hanya enggak sampai 100-an gitu Pak. Iya. Nanti kita siapkan 300-an gitu. Dan itu unlimited gitu. Gimana Bu Ketua, kapan ini lagi? Sabtu depan atau? Nah, tergantung dari kepala sekolah dan direktur, Pak Direktur. Kapan dia siap anunya? Sabtu depan mungkin bagus deh. Jangan waktu kantor. Ya siap. Kalau kepala sekolah menunggu Pak Direktur dari Makassar ini Pak Prof. Siap, secepatnya. Mudah-mudahan Pak Direktur minggu depan tidak ke Makassar lagi. Ini jumlah yang ikut ini 18, tapi orang-orang berbobot semua. Rumah sekarang Pak. Sekarang saja saya nanti saya daripada Oke, sip. Yang contoh ya, Bapak Ibu tolong pilih contoh. Oke, saya kira kita menunggu aja ya dari pihak MBS dan sekolah. Ya, siap. Terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf, saya harus live ya karena sebentar mengajar. Iya. Pak Samsul. Nah, Pak Samsul Bahri ya. Harus tamat. Oke, Pak Samsul Bahri. Nah, dia dengan metode Iya. Andika. Assalamualaikum. Ini Andika. Oke. Anu dulu tuh, kembalikan itu RPC. Magriba. MRT kan. Iya. Wah, jago RGC. Iya, kembalikan itu bagus sekali tuh. Itu sebenarnya sekarang kalau di kebencanaan itu TRC itu, sekarang RGC itu harus gerak cepat. Iya, RGC itu Ya, itu punya harus ciri khas sendiri tuh. Pulang kampung kita bangun RGC lagi. Sekarang dia di mana sekarang? Andika sekarang nggak tahu di mana. Kemarin di Padang, sekarang katanya di Jakarta lagi. Oh, kembali di Padang. Ya. Kumpi 2. Bagaimana? Partai Asuhan. Ini Dinda Askar ini diam-diam saja, Ais. Pak Dirut. Di Askar ini diam-diam saja. Mana jadi Pak Dirut? Engkau itu Pak Dirut Askar main namaku Bang. Rasa codo-codo jadi kapas kare. Codo-codo kapas kare. Meriang kali nggak suara dia aku Bang. Nanti saya coba identifikasi angkatan. Nanti saya coba identifikasi punya angkatan itu angkatan 2. Iya, namanya dulu. Angka Laruna, angka Lacama. Ya Laruna ya apa semua. Askar juga ini. Ya. Siap Kak. Oke deh ya. Saya pamit ya. Ayo. Siap. Pamit dulu ya, pamit. Ya. Assalamualaikum. Main masih ya Madero Cang. Cang. Dapat kemantapan. Bukan jangan lupa mereka aja lo buktinya.
Kalau butingnya karena pakai kan kui. Kalau buting sih. Siapa yang harus itu di all partisipan itu ya? Bisa di. Mana mukul ini Sukma? Dewi saya kena takat. Dia kan jatuh semale. Asa kalau menurut aku ini? SMP. Angin poli. Baru. Lanjut. Kalau mungkin apa anu kita nanti lihat grupnya di angkatan kita. Nih sana aja, nih sana lewat, nih sana sahabat, kalau itu kan, kalau hati. Oh, oke, oke, grupo. Jaju aga. Kalau timur ya, Jaju. Siaga je tahu biasa kalau garu penapata mesuk mah. Apa masuk kok jadi masuk tuh kok? Ai dewa su ya. Oke, boleh cah, kalau butingnya aja lucah. Oke, boleh. Iya, oke. Assalamualaikum.